Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bu, terbang jauh si burung balam. Terbangnya sampai ke Telun Kenas. Kalau ibu-ibu tak semangat menjawab salam, kudoakan angsurannya nggak lunas-lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini aku ceramah kena bentak. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrati qurrata a'yunina wa malazina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri bima syarahmatihi suduras salihin min ibadihi wa yassir li amri bima yassarta bihi umuras salihin min ibadi wahdi qalbi ya Allah bima hadaita bihi qulubis salihin min ibadi. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi bashir wa la tunaffir, Rabbi tammim bil khair, ya latif ya khabir, ya sami'un ya basir, innaka ala kulli syai'in qadir. Segenap puji setinggi sanjung hanyalah milik Al-Maula Allahu Subhanahu wa ta'ala. Sampai malam hari ini Allah jauhkan dari segala macam penyakit kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah, Allah makin nambah nikmatnya. Amin apa lawak? Amin kena berupaya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini tidaklah kita bubar kecuali Allah gugurkan dosa-dosa kita. Yang punya penyakit Allah angkat sakitnya. Yang punya urusan sulit dimudahkan urusannya. Rezeki kurang lancar, lancar rezekinya. Yang punya laki, soleh lakinya. Yang punya bini, soleha bininya. Yang belum dapat anak, cepat dapat anak. Yang belum dapat jodoh, cepat jodohnya. Ibu kok ngamin? Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad yang Isra Mi'raj Rasulullah kita peringati malam hari ini. Mudah-mudahan
dengan memperingati Isra Mi'raj ini. Siapapun yang berkontribusi dalam acara malam hari ini, yang berpartisipasi, yang menyumbang segala macam sumbangan, baik materi maupun ide-ide cemerlangnya, pemikiran-pemikirannya, segala macam tenaga-tenaganya, mudah-mudahan kelak berjumpa langsung dengan Rasulullah. Amin. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru, muallim, muallimah yang kami muliakan, salam ta'zim yang sama kita haturkan kepada seluruh jajaran kepengurusan Badan Kenaziran Masjid Silaturahim. Masjid apa ini? Sama itu, Silaturahim. Yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan dan semangat untuk kita. Secara lisan BKM sudah mendukung kepada kita apapun yang ingin dilaksanakan. Kemudian salam ta'zim juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang di ujung, mak-mak yang di muka. Memang kebiasaan bapak ini main ujung aja bawaannya. Ketua-ketua perwiritan, tadi dengar ada Bu Ajah dengan seragam oranye Bu Ajah. Aku nggak tahu udah lunas atau belum. Ketua perwiritan bapak-bapak dan seluruh bapak ibu yang tak bisa aku sebutkan satu persatu karena memang aku nggak kenal. Terkhusus untuk anak-anak muda, teristimewa untuk anak-anak remaja masjid yang pakai seragam merah, celana hitam, ada yang pakai sarung, ada yang tak bercelana, cuman pakai sarung. Aku nggak tahu kalau tahun semalam kalau nggak salah pakaian kalian bukan warna merah, baju batik. Berarti alhamdulillah ada kemajuan berganti bajunya. Tahun muka insya Allah pakai jas. Aku nggak pernah tahu kalian pakai baju merah. Aku pun nggak sengaja pakai sorban warna merah. Kau tak menginginkan ini kesamaan, aku pun tidak berharap ini bersama. Tapi Allah yang persamakan kita. Bangga punya anak-anak remaja yang seperti ini, Bu. Biasanya anak-anak muda kita malam ini sibuk nongkrong di kafe dengan game online-nya. Berapa banyak ibu tengok di pinggir jalan ada anak-anak gini-gini tangannya handphonenya nggak ada. Kenapa? Ini sudah stres gila, kecanduan main game online. Dan berapa banyak anak-anak muda kita yang main ugal-ugalan naik kereta-keretanya dengan knalpot racingnya. Itu anak muda yang pakai knalpot racing, sesekali hidupkan kereta, diengkol, letakkan kuping dari knalpot. Biar tahu dia cuman rasanya. Dan berapa banyak hari ini anak-anak muda kita yang sibuk dengan maksiatnya, yang sibuk dengan hura-huranya, yang sibuk dengan segala macam aktivitas yang tidak bermanfaat. Kita bersyukur malam ini anak remaja masjid Silaturahim duduk rapi di sini, walaupun duduk sambil makan aja kerjaannya. Dan ini tidak terlepas dari binaan orang tua, binaan masyarakat, dan tidak terlepas juga dari binaan pembina dan penasehat remaja masjid. Berikan aplaus dan tepuk tangan untuk pembina dan penasehat remaja masjid. Di usia muda beliau, tadi dibilangnya udah nggak muda lagi ya. Di usia nggak mudanya lagi beliau, yang katanya cuman badannya aja kecil karena nggak makan, makan pun nggak nambuh. Aku nambuh tapi kurus juga. Berarti memang bukan masalah makanan, Bu ya. Memang udah ketentuan Allah kayak gitu udah. Di usia beliau seperti ini udah nikah. Di usia muda seperti ini bukan mikirkan masalah hubungan nikahnya, Bu, tidak. Bukan masalah mikirkan masalah. Elok lah, Bu, la ilaha illallah. Sendiriannya ibu di situ bisa jatuh dari situ, tengok.
La ilaha illallah. Bisa patah kursi timu buat. Mampus ketua panitia. Tanggung jawab. 50.000 kursi satu. Baik pindah itu. Kalau kursi rotan pun patah juga. Nggak tahu lagi aku bilang kan. Udah. Beliau tidak sibuk memikirkan urusan asmaranya. Beliau tidak pernah sibuk memikirkan calon istrinya. Dia tak pernah sibuk hari ini, tapi entahlah nggak tahu awak ya kan. Tapi hari ini secara zahir pandangan kasat mata beliau sibuk ngurusin anak-anak kita yang notabene-nya anak itu didikan kita bertanggung jawab sampai ke akhirat. Pak, jangan harap masuk dalam surga kalau bapak rajin ibadah, anak telantar. Ibu sering wirid, tiap hari wirid. Senin wirid, Selasa wirid, Rabu wirid, tiap hari wirid. Nggak tahu aku ngentang ngapain. Jangan harap wirid itu kabul, mustajab di hadapan Allah kalau anak nggak diurus. Kadang kan mak wirid ada kerjaannya ya mak. Walaupun kadang wirid ini kan banyak macam niatnya ya bu. Emak-emak ini wiridnya banyak macam niat. Ada niat mak-mak tuh wirid memang betul-betul wirid. Ada yang betul-betul mau dengarkan ceramah Ustadz wirid. Ada kayak gitu. Ada juga yang udah muak nengok muka lakinya ada. Musim-musim corona nih muak aku nengok lakiku wirid. Ada bini wirid sebelum pergi wirid durhaka dulu sama suami. Cemana contohnya Ustadz nyuruh laki, memerintah laki itu dosa bu. Bang aku wirid. Ya pergilah ke wirid. Nanti kalau udah hujan nanti jemuran angkat ya bang. La ilaha illallah. Nyuruh laki pula dia itu. Apa salahnya bang? Ntar mana tahu nggak sempat aku pulang keburu hujan. Tolong angkatkan jemuran. Kan enak bahasanya. Ini enggak. Ntar kalau hujan angkat jemurannya bang. Nih. Ada juga orang yang wirid. Emang sengaja nggak masak di rumah ada. Lakinya nanya, dek masak apa kau hari ini? Selo bang, selo. Nanti pulang wirid 2 bungkus bak bontot. Makanya ama wirid kemanapun wiridnya selalu bawa tas. Alah Ustaz jangan kayak gitu lah Ustaz. Dalam tas itu biar Ustaz tahu. Namanya telokong ya bu. Handphone dalam tuh. Telokong seberapa besar lah telokong kok dilempit-lempit bu. Sampai rumah keluar pisang, keluar lemet, bolu. Untuk siapa? Untuk anaknya. Nah ini mau kalian pisang, bukan lakinya dikasih nabang pisang dari wirid. Bapak nggak pernah bawa pisang wirid, kan udah bawa memang. Bawa pisang memang dari rumah, dibawa bu. Ibu ini langsung kayak gitu. Nggak usah negatif, nggak usah sejojon sama Ustaz. Ini masuk YouTube, ntar netizen entah cemana perasaannya. Halo guys, bercanda. Jangan lupa, ini masuk YouTube. Insya Allah besok akan kita tayangkan di channel YouTube Ubah Official. Ya jangan lupa like, share, and subscribe. Nanti Ustadz kasih link YouTube-nya sama Buya. Nanti Buya minta izin, minta tolong share sama anak-anak remaja. Udah kalian dapat, udah buang aja. Ya ditonton. Ya Bu ya. Bu. Nih kita bangga nih sama anak-anak muda. Ketua panitia yang kata sambutan, aku nggak tahu dia lupa atau entah bingung dia nutupnya gimana, aku tak tahu. Tapi seusia dia, aku belum bisa ngapa-ngapain, Bu. Seusia dia, aku belum jadi ketua panitia. Cuman dari ketua angkat bangku. Acara maulid Mi'raj selalu dibuat di kampung-kampung kami. Tapi aku nggak pernah ngomong jadi ketua panitia. Cuman tukang angkat bangku. Tapi kita bangga nih anak muda.
Hari ini dia ngomong di hadapan orang, ratusan orang. Insya Allah kelak suara dan cakap dia yang dengarkan oleh orang di Indonesia. Tambah dengan MC yang ngajak ribut aja dari tadi. Kalian diam ya. Kalau kalian diam nanti aku kasih kue. Cuman 2.000. Oh, buat acara. Rupanya mau dibisniskannya. Jual kue 2.000. Pantasan badannya besar. Ya nggak usah kayak gitu muka kau, nggak usah kayak gitu muka kau. Langsung emosi gitu. Udah ngaji, nggak usah banyak ketawa, ngaji. Kata Nabi, orang terlalu banyak ketawa terbahak-bahak itu membuat hati sakit, membuat hati buta itu. Nggak usah kita tawa lagi ya. Nggak usah ketawa kau. Aku bilang nggak usah ketawa. Nih, Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak usah lama-lama. Sekarang gue tengok udah jam 10, kurang 1 jam. Kita sedikit-sedikit membahas masalah Isra Mi'raj aja, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Surah Bani Israil juz 15 ayat 1. Ini ayat dah viral. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Hei. Boleh ribut tapi nggak usah pakai suara. Hah? Berarti kan nggak boleh. Nggak usah ribut ya. Nggak usah ribut ya. Ya nak. Ya. Nah. Ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka kalimat perjalanan Isra Mi'raj menggunakan kalimat subhana, menunjukkan kepada kita itu peristiwa bukan cuma dahsyat, melainkan maha dahsyat dan spektakuler. Apa tadi? Aku 2 hari belajar menyebutkan itu aja. Aku kalau bercakap-cakap gini lah, Bu, keringatan aja bawaannya. Makanya aku bawa sorban. Alhamdulillah. Karena manfaat sorbannya ada 3. Yang pertama, ngilap-ngilap keringat kalau tisu nggak nyampe kemari. Yang kedua, manfaat sorban biar nambah wibawa dikit, biar agak ganteng. Karena kalau nggak aku pakai kayak gini, Bu, namanya kutilang darah pantai. Tahu kutilang darah pantai? Kurus tinggi langsing, rata-rata pantat tepos. Senang kali kok aku menderita. Bu kasih ini biar agak wibawa, Bu ya. Yang ketiga, apa manfaat ini? Ini 3 manfaatnya. Salah satu diantaranya bungkus-bungkus kue kalau lebih. Cuman kebiasaanku ceramah kemana-mana, Bu. Nggak pernah aku bungkus-bungkus kue pakai sorban. Karena gini-gini kurusnya aku udah keliling-keliling negara ceramah. 2 hari yang lalu baru mendarat dari Kuala Namu, pulang dari Malaysia. Nyunatkan Upin Ipin. Apa itu deh? La ilaha cece lo bercanda. La ilaha illallah. Kemarin aku singgah ceramah ke Jerman, Pak. Jalan Jenderal Sudirman. Habis itu aku ceramah ke Brunei.
Bromo Dene. Baru singgah aku ke daerah dekat Maimun sana, Bu. Nama jalannya kalau nggak salah Turki. Jalan Turi belok kiri. Terakhir aku ceramah ke Belanda, belakang rumah janda. Ah, ilah, kok bapak tuh di ujung kok cerita janda tutup mulut dia ketawa. Artinya bukan apa, kemana-mana ceramah nggak pernah aku bungkus kue pakai serban. Biasanya panitia yang nanya, Ustadz mobil Ustadz mana? Hari ini aku bawa kereta Ustadz mana? Aku bilang lah, kereta aku kereta Beat warna putih. Aku bilang lah, sampai sana udah ada bontot, biasanya gitu. Aku nggak ada maksud apa-apa biasanya, ya. Menghilangkan kebiasaan itu tak boleh, Bu ya. Ustadz itu tak boleh maksa, nggak boleh. Minta pun nggak boleh. Ya cuma ngingatin, mana tahu lupa. Ya. Karena aku tengok agak enak lempatnya, aku tengok enak, resolnya cuma satu. Roti ketawa pula nyusul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ini belum ceramah nih, Bu, belum isi lagi nih. Ini masih cakap-cakap. Nah, yuk balik. Allah menjelaskan peristiwa Isra wal Mi'raj di dalam Al-Quran menggunakan kalimat subhana. Yang awal kalimatnya bukan subhanalladzi, melainkan subhanallahilladzi, ada lafzul zalalah di situ dalam balaghahnya. Menunjukkan bahwa peran aktif Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Ibu, Isra Mi'raj itu kenapa dikatakan spektakuler? Karena dahsyat. Saking kan dahsyatnya Allah letakkan kalimat awal dengan menggunakan kalimat subhana. Banyak di dalam Al-Quran peristiwa yang sangat-sangat dahsyat, Ibu, tapi tidak diletakkan awal pembicaraannya menggunakan kalimat subhana, enggak. Contoh, peristiwa penciptaan, proses penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini dahsyat loh. Ini proses penciptaan Nabi Adam. Ini satu-satunya semasa hidup dan satu-satunya dunia tercipta. Ini baru kejadian, tidak pernah akan terjadi lagi. Cemana proses penciptaan Nabi Allah Adam? Ayah tak ada, mama tak ada. Ini Nabi Adam. Dahsyat tidak? Dahsyat. Tapi Allah tidak menjelaskan kedahsyatannya di dalam Al-Quran dengan menggunakan kalimat subhana. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ini Ustaz Muhammad Fahrijal Manik SPDI, Bu. Orang Deli Tua asli. Bu Ajah kalau ada pengajian wirid-wirid di sini, beliau ini bawa. Jangan aku, orang bilang aku mahal. Padahal nggak pernah kayak gitu. Aku cuma bilang, Ustaz bisa ngisi pengajian wirid di mana? Di sini. Jadi aku jawab, asalkan cocok. Aku bilang, apanya Ustaz? Waktunya. Cuman waktunya. Cuman nggak pernah dapat orang tua waktu. Aku dibilang orang tua, aku nggak sombong. Bu ya, ini kenapa bisa dapatnya waktu ke malam nih? Setahun yang lalu dihubunginya. Ya Bu ya. Tahun Desember 2020. Kan setahun yang lalu itu. Ini 2021 kan? Sampai mana tadi? Hah? Sampai mana tadi? Sakit kali hatiku cara muka kalian. Lanjut. Peristiwa penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ini peristiwa yang dahsyat. Namun dahsyat pun peristiwa penciptaan Nabi Adam, Allah tidak menggunakan kalimat subhana di awalnya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Adam punya ayah, tak punya mama. Nabi Isa ada mama, tak punya ayah. Lahir dari rahim seorang ibunda yang mulia. Ini dahsyat, Bu. Dahsyat. Tapi tidak diawali dengan kalimat subhana. Cuman masalah hari ini, peristiwa yang lalu Siti Maryam melahirkan Nabi Isa yang tak punya ayah. Hari ini banyak pula orang Deli Tua ngikut-ngikut. Ya kan? Banyak di sini nggak ada kan? Sini aku yakin sini nggak ada yang ngaku. Begitu dahsyatnya peristiwa itu tidak diletakkan kalimat subhana di awalnya. Begitupun
sejarah Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi Ibrahim mencari bagaimana hakikat Tuhan, terbit matahari dikaji sangka bahwa matahari adalah Tuhan. Begitu matahari tenggelam, terbitlah bulan. Bulan dianggap sebagai Tuhan. Ketika tengah malam bulan menghilang, muncullah bintang. Di bintang pun dianggap sebagai Tuhan. Esok harinya matahari terbit, bintang menghilang, sibuk mencari mana Tuhan sebenarnya. Maka Nabi Ibrahim menyimpulkan, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan bintang, yang menciptakan alam semesta, dan menciptakan diriku, itulah sebenar-benar Tuhan. Tak berapa lama Bapak Ibu yang mulia, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah menemukan hakikat Tuhan, kemudian Nabi Ibrahim kan tinggal di tempat seorang raja, seorang ayah, seorang bapak, seorang pemuda, bahkan seorang laki-laki yang sibuk memahat patung, membuat patung untuk disembah. Ratusan banyaknya patung. Nabi Ibrahim pergi ke belakang, ngambil kampak. Tahu ibu kampak? Kampak, tahu kampak? Diambil kampak, begitu banyaknya patung-patung yang ada, dihancurin semua itu oleh Nabi Ibrahim. Ada satu patung yang tidak dihancurkan, besar tinggi badannya, gayanya kayak gini, gaya-gaya ozon lah, ozon. Tahu ozon? Om-om zaman now. Gini gayanya, om-om zaman now lagi selfie gini. Udah dihancurkan semuanya, itu kampak diletakkan di genggaman tangan patung yang besar. Kemudian Raja Namrud dengan bala tentara pun pulang. Begitu pulang, ditengok patung semua hancur. Dipanggil semua yang ada di rumah, siapa yang menghancurkan patung ini? Ada di belakang yang nyaut. Ku tengok tadi, Wak, si Baim. Si Baim mana? Ibrahim. Oh, main singkat-singkat. Ibrahim jadi Baim. Si Baim. Betul. Iya, panggil. Ibrahim. Ya, Pak. Betul kau yang hancurkan patung ini? Kata siapa, Pak? Ini Pak Ijo. Pakai apa aku ngancurkannya, Pak? Katanya pakai kampak. Yang megang kampak siapa, Pak? Patung. Berarti yang hancurkan patung-patung siapa, Pak? Nggak mungkin. Loh, kenapa nggak mungkin, Wak? Ini patung cuman sekedar patung. Dia nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, nggak bisa kemana-mana. Mana mungkin dia bisa menghancurkan patung lain? Apa kata Nabi Ibrahim? Ini kalau bahasaku ya, Bu, bahasa bukan kata Nabi Ibrahim, bahasaku. Apa kata Nabi Ibrahim masa itu? Kalau memang nggak bisa dia bergerak, nggak bisa berjalan, nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih mudarat, ngapain disembah, Pak? Bahasaku. Marah Raja Namrud, dipanggil bala tentara, panggil semua orang, siapkan tungku api. Menyala api, menjiram sangat luar biasa. Bawakan yang namanya kuali. Dibawa kuali, masukkan air, direbus air. Jangan ibu bayangkan kuali menggulai ayam. Dalam kitab dijelaskan kualinya itu ibarat seukuran merebus bakarah, merebus sapi, sebesar itulah kualinya. Diperintahkan Nabi Ibrahim masuk ke dalam kuali, air mendidih. Ketika masuk Nabi Ibrahim, diletakkan kaki ke kuali, Allah berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardaun wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, sejuk dinginlah kau dan penyelaman untuk Nabi Ibrahim. Nampak orang tuh Nabi Ibrahim bukan kepanasan gelisah, malah sholat Nabi Ibrahim dalam kuali. Ini amalan contoh cocok juga nih, Bu, dibuat. Bagusnya amalannya. Besok pagi pas lagi mau merebus air, mau buat susu, laki kan mau kerja, mau buat susu, mau makan nasi goreng, mau masak nasi goreng, hidupkan gas, petikkan gas.
Udah, duduk ikhlas tuh. Bacakan ayat tadi. Tadi kan Nabi Ibrahim. Dingin api tuh. Baca pula ganti namanya nama kita. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala paimin. Duduk api kompor gas, insya Allah nyonyot. Kok bisa Ustaz? Karena yang nyuruh zaman Nabi Ibrahim api itu dingin Allah. Kita mau nyuruh api dingin nggak bisa Bu. Sholat aja berantakan, cuman nyuruh api dingin. Ya Bu, ini peristiwa dahsyat loh. Tak ada orang seperti Nabi Ibrahim. Tapi sedahsyat peristiwa itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran menggunakan kalimat subhana. Banyak kisah-kisah Nabi lain yang tidak dijelaskan Allah dalam Al-Quran mengawalinya dengan kalimat subhana. Tapi peristiwa Isra wal Mi'raj diawali dengan kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari hal yang hina. Maha suci Allah dari hal yang namanya pensekutuan Allah. Maha suci Allah dari hal yang syirik. Bahkan maha suci Allah dari menjisimkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari menobatkan Allah seperti makhluk. Ini maha sucinya Allah. Karena di situ Allah ingin menjelaskan kepada kita, Allah suci dari perumpamaan-perumpamaan. Allah tidak bisa dimisalkan, Allah tidak bisa diumpama-umpamakan. Ada yang mengatakan Allah duduk di atas aras seperti duduknya aku di atas kursi. Ini sama dengan menjisimkan Allah dengan makhluk. Ini sama dengan menunjukkan Allah itu bukan Tuhan yang sempurna. Karena setiap butuh tempat itu orang, dan setiap butuh tempat itu makhluk. Setiap makhluk bukan Allah. Ya Bu, ya Bu. Kadang kita sering ngomong gini Bu. Pas lagi di wirid-wirid bercakap-cakap Wak Leha sama Kak Siti. Oh Kak, apa Leha? Ku dengar anak kakak tabrakan. Cemana lagi Ti? Udah diobati Kak? Udah. Cemana lagi? Itulah udah takdir yang di atas. Cemana ya Kak Siti? Dengan buat corona nih anaknya rezeki itu. Cemana lagi? Udah takdir yang di atas. Tanya lagi waktu yang di atas tuh apa? Cicak. Allah nggak di atas. Allah nggak di atas. Allah nggak di bawah. Allah nggak di depan. Allah nggak di belakang. Allah nggak di kiri. Allah nggak di kanan. Itu semua arah. Allah tanpa arah. Bahkan Allah tanpa tempat. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa membutuhkan tempat. Kalau Allah butuh tempat, di mana Allah ketika tempat belum ada? Dan di mana Allah ketika tempat sudah tidak ada? Padahal ketika yang ada ini belum ada, Allah tetap ada. Bahkan yang ada ini tidak ada, Allah pun tetap ada. Qiyamuhu binafsih. Allah berdiri dengan sendirinya. Ini yang perlu kita tanamkan, bahwa subhananya di sini Bu. Salah satu ta'rifnya, bahwa subhana itu maha suci Allah dari hal-hal umpama. Tak boleh dijisimkan Allah. Bilang Allah punya wajah, wajah Allah sama dengan wajah kita. Salah. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya segala macam, Allah punya punggung, Allah punya belakang. Enggak. Yang punya semuanya itu kita. Sedangkan Allah tidak butuh itu. Kita yang butuh Allah, Allah tak butuh kita. Kita yang bergantung sama Allah, Allah nggak butuh bergantung sama kita. Kalau Allah bergantung sama kita, bergantung sama makhluk, berarti Allah tidak berdiri dengan sendirinya. Butuh orang lain untuk kekuasaannya. Padahal beriman pun kita seluruh dunia, itu semua tidak menambah kehebatan Allah. Bahkan kafir kita semua tidak mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita tak ada faedahnya, nggak ada pun kita nggak ada faedahnya. Untuk apa kita diciptakan Allah? Untuk apa hadir di dunia ini? Kenapa ada dunia? Kenapa ada surga? Kenapa ada alam semesta? Kenapa ada seluruh yang ada? Semua ini adalah hadiah Allah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Laulaka ya Muhammad, kata Allah, kalau bukan karenamu Muhammad, takkan kujadikan langit bumi beserta isinya. Ini hadiah, Bu. Ini kalimat subhananya. Ini masih subhananya, Bu. Ya. Dan kenapa dikatakan lagi Isra Mi'raj ini dahsyat? Ini ku jelaskan, Pak. Kenapa Isra Mi'raj ini dahsyat sampai-sampai kalimat subhana mengawalinya? Karena ini perjalanan begitu jauh, namun waktunya singkat. Sejauh apa, Ustaz? Yuk kita hitung baik-baik. Ibu, Isra artinya berjalan, Mi'raj artinya naik. Isra berjalan Makkah Aqsa. Ya, Makkah Aqsa jarak perjalanan tempuh 500 km. Minta izin, minta maaf kalau memang kurang atau lebih, karena belum pernah kuukur langsung. Nggak macam orang PAUD pula aku ngukur-ngukur, nggak ada kerjaan. Pergi aku ke Mekah umrah, mana tak ngukur. Sampai mana? Aqsa 3 tahun nggak siap-siap. Ini dicatat oleh ulama dalam kitab-kitabnya. Isra'nya dari Mekah Palestina Aqsa 500 km. Udah. Kemudian dari Aqsa naik langit pertama, di Masjidil Aqsa ada sebuah batu, Bapak Ibu. Batu ini mengambang, tidak ada gantungannya, tak ada tongkatnya. Mengambang. Menurut sejarah dan informasi yang diteliti oleh orang-orang yang pakar di bidang itu, Rasulullah menginjakkan kaki di batu yang mengambang itu. Itulah lonjatan pertama Rasulullah dari Aqsa naik ke langit pertama. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Bukan 500 km lagi, 500 tahun perjalanan. Naik langit kedua 500 tahun perjalanan, langit ketiga 500 tahun perjalanan, naik ke 4, ke 5, ke 6 sampai langit ke 7, 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan dikali 7, 3.500 tahun perjalanan. Belum sampai situ, sampai di masjid, sampai di langit ke-7. Ini Jibril bawa Nabi Muhammad jalan-jalan nengok surga. Nabi udah ditunjukkan tamsilan surga, Pak. Dibawa jalan-jalan nengok neraka. Dibawa keliling ini. Siapa kawan Nabi keliling? Ada 2 malaikat. Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri. Kan ada lagunya itu kan. Lagunya ada kan? Yang bisa nyambung lagunya usah kasih duit. Ini lagu. Maha suci Allah Ta'ala, buruk di tunggang jalan cepat, deras larinya macam kilat, diiringi malaikat. Siapa malaikatnya? Jibril, Mikail yang mulia, yang menemani Nabi kita dari Mekah Palestina hingga Sidratil Muntaha. Kapan berangkatnya? Nabi berjumpa macam-macam di waktu malam, tengah malam. Ada baik, ada suram, membawa pengalaman. Ngapain Nabi ke sana? Nabi berjumpa dengan Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. 5 sholat difardukan, nikmat surga balasan. Ini lagu pengarang by Ustadz Bukhari. Ya gini-gini udah bisa ngarang lagu, walaupun lagu ecek-ecek. Nah, malaikat Jibril membawa Nabi jalan-jalan. Tengah jalan belum mulus. Bukan enak aja jalan kalau macam kita dari sini ke Mercy. Enggak mulus. Ketika Nabi jalan, ada suara panggilan dari sebelah kanan memanggil-manggil Nabi Muhammad. Muhammad, tunggu sebentar, berhenti. Nabi Muhammad tidak menoleh. Habis dari kanan, kiri. Muhammad, berhenti. Nabi tidak menoleh. Selesai kanan, habis kiri, di depan. Lengkap, bukan cuma suara. Bahkan suara itu
diiringi dengan hadirnya sosok perempuan yang cantik tapi sudah tua dengan memakai perhiasan yang sangat luar biasa. Memanggil-manggil, Muhammad, Muhammad, berhenti. Nabi Muhammad tidak berhenti. Nabi bertanya sama Jibril. Kata Nabi sama Jibril, Bu, Nabi bertanya sama Jibril. Nabi tanya sama Jibril. Yang ditanya Jibril. Kata Nabi gini, Bu. Bril. Apa, Man? Iku tadi opo, Bril? Yang mana, Man? Iku yang suara dari sebelah kanan, Bril. Seram, Man, seram. Ya enggak seram kali, merinding, Man. Enggak juga sih. Apa katanya, Man? Ya pokoknya dia suruh aku berhenti. Oh, kata Jibril, ya Muhammad, syukur tak kau sauti. Kenapa? Panggilan sebelah kanan itu panggilan majusi. Kalau kau sauti Muhammad, umatmu cenderung kepada majusi. Sebelah kiri, Bril, sebelah kiri ya Muhammad, itu panggilan Nasrani. Kalau kau sauti ya Muhammad, umatmu cenderung kepada itu. Oh, oke lah Jibril, yang di muka lah, di muka tuh nggak suara aja. Apa yang kau nengok? Ada perempuan cantik yang tua namun berhias melambai-lambaikan tangannya. Apa maknanya itu, Jibril? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ketahuilah itu contoh tamsilan umatmu yang terlalu sibuk mikirkan dunia. Semakin dia kejar, semakin tua itu dunia, semakin dia kejar tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami berkahi sekelilingnya, kami tunjukkan tamsilan-tamsilan, kata Allah. Allah tunjukkan contoh-contoh yang akan dibawa ke muka bumi, yang akan dijadikan sebagai pelajaran. Berapa banyak ibu hari ini dunia semakin canggih tapi semakin hancur akhlak manusia, betul? Dulu handphone nggak ada, ya Bu. Dulu handphone nggak ada, ngundang orang kalau pesta nggak perlu nelpon, nggak pakai messenger, nggak pakai WA, nggak pakai Instagram, nggak pakai Twitter, nggak pakai apa? Hah? Apa? Oh, udah ganti namanya. Dulu Twitter. Nggak pakai media sosial. Cemana dulu ngundang orang, datang jauh-jauh dari Belawan sampai ke Gang Wakap, jumpa sama ibu-ibu yang di sini. Assalamualaikum Kak, cepiki. Salam. Dari mana Kak Ijah? Kak Ijah datang. Begini Kak, minggu depan insya Allah Kak, kami mau ngunduh mantu. Sehat-sehat Kakak. Datang Kakak bawa anak-anak keluarga, makan-makan enak kita. Ngundangnya gitu Bu, betul. Silaturahim kuat, makin kompak. Tapi sekarang cukup angkat telepon, Kak. Datang ya. Mana? Udah pindah rumah, aku pindahan. Nanti ku Sherlock lah Kak, ku Sherlock. Iya. Alhamdulillah ada kecanggihan yang kita manfaatkan untuk kemaslahatan. Cuman berapa banyak hari ini anak-anak kita hancur akhlaknya cuman gara-gara handphone. Berapa banyak anak-anak yang aku ceramah dia main handphone. Ku doakan rusak handphone kalian tuh. Ada orang main handphone ini? Nggak ada. Masjid Miftahul Masjid Ustadz Rahim baik-baik semua, ada macam-mana pun namanya kan. Enggak. Aku nggak nampak. Kalau nampak aku baru ku cakapkan baru nyindir. Aku nggak nampak, nggak nengok. Nggak nengok. Kejadian waktu semalam aku maulid di Batang Kuis Bu. Aku maulid Batang Kuis. Ku tengok anak-anak main handphone, anak muda remaja masjid. Ku bilang yang main handphone pas aku ceramah rusak atau hilang handphonenya. Amin kata emak-emak di undangan. Udah ku upload ke YouTube ceramahku itu, orang tuh komen, Ustaz, gara-gara Ustaz doakan hilang betul handphoneku. Memang bukan doaku yang makbul, tapi aminnya emak-emak ayah-ayah ini kabul. Hati-hati, sekali lagi Bu, kita doakan yang main handphone pas aku ceramah, main handphone chattingan sama laki-laki, chattingan sama perempuan, main WA-an, main Instagraman, main Facebookan yang tidak bermanfaat. Kita doakan hilang handphonenya.
Doa orang tua makbul loh. Nah, berapa banyak hari ini perselingkuhan terjadi gara-gara handphone, betul? Kalian kok tahu? Betul-betul jijik kali aku nengoknya. Betul-betul kau bilang. Pengalaman. Asal jangan macam Nisa Sabian aja lah kau. Buya, Nisa Sabian itu semenjak ku ceraikan kayak gitulah dia. Cuman waktu kami di pengadilan agama masih jatuh tolak 2-nya, belum jatuh tolak 3. Kawan-kawan artis Jakarta ngasih nelponnya aku, sibuk orang nelpon. Macam Ariel Nao, nelpon aku itu Ariel Nao. Hah? Ya suka-suka aku lah. Macam apa si Dude Herlino ya bu. Orang tuh kan nelpon aku macam semualah artis-artis itu ya kan bu. Telepon orang tuh, Ustaz, kok kayak gitu sih mantan Ustaz, kata orang tuh sama aku. Jadi aku bilang lah sama orang tuh, aku udah menanamkan iman dan takwa kepadanya. Cuman apa mau dibuat, dia sudah kayak gitu. Terus Ustaz nggak menyesal. Yang menyesalkan itu bukan itu masalahnya. Yang menyesal itu sebenarnya, yang menyakitkan hati bukan itu. Bukan juga pertemuan, bukan juga perpisahan. Tapi ketika berpisah masih dalam sayang-sayangnya. Itu yang paling sakit. Itu yang paling sakit. Sakit kali. Makanya pesanku untuk kalian adik-adik yang perempuan, ketika ada seorang laki-laki yang datang mengetuk pintu hatimu, jangan dengar dulu. Nih, dengar sampai habis. Ketika ada seorang laki-laki yang datang mengetuk pintu hatimu, jangan terlalu mudah. Jangan terlalu cepat untuk membukanya. Karena apa? Karena belum tentu yang datang itu orang dewasa. Boleh jadi anak-anak, sekali ketuk dia langsung pergi meninggalkanmu. Kadang terlalu mudah, udah agak ganteng sedikit. Terlalu baper, jangan terlalu baper. Datang laki-laki caper, cari perhatian, nggak usah lah. Allah udah janji laki-laki yang baik akan diberikan sama perempuan yang baik. Kalau laki-laki pezina akan diberikan sama perempuan pezina. Maka beruntunglah kalian yang ngaji, maka Allah kirimkan wanita yang terbaik untukmu. Jangan sibuk nyarinya di mana, sujud di hadapan Allah, maka Allah akan mengantarkan perempuan bidadari cantik untukmu. Ini cari baper kali, jangan baper kali lah ya kan. Tahu banyak macam Nisa Sabian nih bu, tahu Nisa Sabian? Nisa Sabian waktu itu 2 hari 2 malam kasusnya ditayangkan di media dan di TV, betul? Kenapa? Apa kasusnya Ustadz? Kasusnya pelakor. Itu Nisa Sabian yang rebut laki orang. Tapi kalau yang merebut partai orang, muldokor. Macam nggak ada kerjaan lain, cari partai lain apa? Kor. Nggak ada kerjaan. Ibu, hari ini yang jadi viral bukan Nisa Sabiannya, tapi simbol Islamnya. Ketika Nisa Sabian merebut laki orang, kata mereka, kita nggak tahu apa-apa, jangan ikut-ikut fitnah. Mungkin dia mau menaikkan pamornya, kita nggak tahu. Artis loh. Ketika terjadi seperti itu, bukan Nisa Sabian yang disalahkan, bukan kesalahannya yang disalahkan, tapi jilbab yang dia pakai disalahkan. Orang bilang, kau tengoklah kak, kau tengok. Apa Siti juga lagi kan kak? Kenapa kau tengoklah si Nisa Sabian? Kenapa Nisa Sabian? Kurang panjang apa jilbabnya? Jilbab. Kalau nyanyi At-Tahiyat ya salam kurang panjang apa lagi kata orang tuh. Tengok laki orang direbutnya. Orang tuh nengok simbol Islam bu, jilbab yang disalahkan. Kenapa mereka tak pernah menyalahkan si Gisel? Tahu Gisel? Ibu tahu, kalian tahu kisah Gisel?
Kok semangat kali, curiga aku naik kalian nih ya. Kalian nonton. Ibu tahu, bapak tuh senyum-senyum di belakang. Tahu kisah Gisel Pak yang durasi 19 detik. Ketika dia berbuat salah, Bapak Ibu, mohon maaf, kita bukan polisi, bukan hakim untuk menjustis dan menghukum orang, tidak. Tapi kita hanya memberikan gambaran mana yang perlu dijustis, mana yang tidak. Ketika Gisel udah punya laki, tapi secara langsung dia beberkan perzinahan dengan laki-laki lain, pernahkah disalahkan agamanya? Pernahkah disalahkan ketika dia tidak berjilbab? Tidak. Tapi ketika umat Islam yang berbuat, Islam yang disudutkan. Sibuk ketika Wiranto Menteri di Republik Indonesia, ketika Wiranto ditusuk, perutnya ditusuk pakai pisau, pakai gunting kata mereka. Yang menusuk pakai cadar, pakai jubah, pakai celana cingkrang jenggotan. Pemerintah membeberkan informasi cadar dan celana cingkrang radikal. Tengok. Tapi ketika ulama-ulama ditusuk, kiai-kiai ditusuk, imam-imam masjid ditusuk, Bilal masjid ditusuk, pernahkah mereka menganggap yang menusuk itu radikal? Malah polisi mengatakan yang menusuk, menikam, membunuh bukan orang biasa, tapi orang gila yang tidak waras. Islam makin lama udah disudutkan Pak. Kalau bukan kita umat Islam yang membangkitkan gairah Islam ini, siapa lagi? Cuma masalahnya umat Islam pun saling bermusuhan. Ini jadi masalah problem kita. Umat Islam sendiri pun masih berfirqah-firqah, sibuk dengan manhajnya, sibuk dengan mazhabnya, sibuk dengan alirannya, tidak memikirkan yang namanya rahmatan lil alamin. Ini jadi persoalan. Maka yang perlu kita tanamkan hari ini melalui Isra wal Mi'raj, kita petik satu keimanan yang sangat luar biasa. Jangan terlalu mudah menjustis, menuding orang. Apalagi kalau di Jakarta artis-artis yang berbuat cuma dapat informasi di media atau di TV, jangan terlalu cepat kita menyebarkan luaskan Bu, karena belum tentu itu benar. Biarkanlah berjalan seperti biasanya. Kalau fitnah kita yang berdosa loh. Ini yang perlu kita tanamkan untuk penanaman iman ketika Isra Mi'raj. Oke, dah kita lanjut dikit lagi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sudah melaksanakan, udah dibawa oleh Jibril melintasi yang 3 macam panggilan suara. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan lanjut perjalanan. Rafrafil Akhdar, Mustawa, sampai berlabuh di Sidratil Muntaha. Berlabuh di Sidratil Muntaha, situ berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah berada di Sidratil Muntaha, tidak. Sidratil Muntaha dalam kitab Semalam Bersama Jibril dijelaskan bahwa Sidratil Muntaha adalah tempat tajallinya Allah Subhanahu wa taala menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Tempat istimewa disiapkan Allah untuk Nabi Muhammad. Sama halnya dengan Nabi Musa bercakap-cakap sama Allah di Bukit Tursina. Bukan berarti Allah berada di Bukit Tursina, tapi Bukit Tursina adalah tempat tajallinya Allah Subhanahu wa taala untuk bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Selesai perjalanan, habis sampai perjalanan menjemput perintah sholat, turun. Habis perjalanan turun, ini yang dahsyatnya Bapak Ibu. Yang dahsyatnya ketika Rasulullah turun sampai ke Makkah lagi, perjalanan itu yang begitu jauh, ternyata dihitung-hitung jumlah menit ataupun waktunya tak sampai setengah detik pun. Yang tadi kita hitung 500 km, 500 tahun perjalanan jaraknya, rupanya tak sampai setengah detik. Kalau seandainya rumah Rasulullah itu Bapak Ibu, seandainya rumah Rasul, seandainya rumah Rasul pakai gembok macam gembok rumah kita, ketika Rasul gembok langsung berangkat, pulang dari Mi'raj, gembok itu belum berhenti bergoyang. Saking kan cepatnya perjalanan itu. Masuk akal tidak? Tidak. Kenapa tak masuk akal?
Karena akal terlalu kecil untuk memikirkan peristiwa yang besar seperti Isra Mi'raj. Percaya ibu? Hah? Percaya ibu? Aku enggak. Kalau akal nggak bisa dipercaya, Bu. Tapi yang mempercayanya itu iman. Namun hari ini udah terjawab semuanya. Semua udah terjawab dengan kecanggihan teknologi dan sains. Dulu nenek buyut kita kalau pergi ke Mekah 3 bulan pergi 3 bulan pulang. Betul. Naik kapal laut, orang udah lupa, dia baru pulang. Awak baru sadar, awak dulu ke Mekah ya, Wak. 70 orang berangkat, yang nyampe ke Indonesia 50. 20 lagi mungkin hanyut. Ninggal di kapal, dicampakkan ke laut, mungkin dikuburkan di mana? Sekarang nggak perlu 3 bulan ke Mekah, 12 jam tembus ke Mekah. Ilmu teknologi sudah menjawabnya. Isra Mi'raj mungkinkah? Mungkin. Kita harus ilustrasikan Bapak Ibu. Aku mau nanya, perjalanan Bapak Ibu naik pesawat dari dari Medan ke Jakarta berapa jam? Buya, udah berangkat ke Jakarta? Belum? Jalan Keramat Agis belum? Ibu, dari Medan Kuala Namu sampai Jakarta Bandara Soekarno-Hatta jarak tempuh perjalanan pesawat 2 jam. Ya. Ingat, catat nih baik-baik biar kita pahamkan semuanya. Perjalanan dari Kuala Namu 2 jam, dari Johor, rumahku di Johor. Dari Johor aku pakai jubah mau ngisi acara di Jakarta. Ternyata aku nggak sadar di jubahku ini dalam kantongnya ada ngikut seekor semut yang berbaris di dinding menatapku curiga. Bendara sampai berangkat naik pesawat Medan Jakarta 2 jam. Ambil pesawat. Nampak kali kau nggak fokus. Sampai Jakarta rupanya acara batal karena PSBB. Aku balik lagi dari Jakarta ke Medan. Pesawatnya ganti. Berapa jam udah? Pergi 2 jam, pulang 2 jam, 4 jam. Sampai aku ke Johor, jubahku ku ganti. Semut yang ada dalam kantongku keluar. Jumpa sama semut-semut dalam lemari. Bertanya orang tuh, Mut, dari mana kau Mut? Dari Jakarta bang. Kapan kau pergi? Tadi lepas Zuhur. Sekarang asar kau balik? Iya bang. Zuhur asar 4 jam. Jakarta Medan pulang balik. Iya bang. Mimpi nggak? Enggak bang, betul. Kan betul dia pergi semut. Dirasain kening semut tuh. Ah, ngawur kau, bongak. Betul loh bang, pergi aku tadi bang. Karena menurut ilmu kesemutan, semut yang begitu kecil jalannya bertateh-tateh tak mungkin bisa melaksanakan perjalanan yang begitu jauh. Waktunya cuma 4 jam, tak mungkin. Dari sini, dari Brigjen Hamid, dari Medan, oke lah dari sini, dari Gang Wakaf sampai ke Mersi aja bu, setengah tahun nggak nyampe. Semut yang kecil. Tapi ternyata semutnya pergi nggak? Pergi. Kenapa semut bisa? Karena semut bukan berjalan, tapi diperjalankan. Kenapa Nabi Muhammad bisa? Karena Nabi Muhammad bukan berjalan, tapi diperjalankan. Kalimat di situ asra, diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Siapa yang di itu? Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita tanamkan adalah iman, percaya. Ya. Terakhir, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, yang didapatkan, yang diraih, yang diambil, dijemput adalah perintah sholat. Puasa Allah nggak suruh jemput, cukup Allah kasih firman
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa. Zakat cukup dikasih perintah. Haji umroh cukup dikasih ayat Quran. Tapi kalau sholat nggak cukup hanya sebagai firman, tak cukup hanya sebagai perintah melalui Al-Quran, melainkan Allah suruh Nabi Muhammad untuk datang menjemput perintah sholat, bawa oleh-oleh Rasul dari perjalanan menuju kampung halaman, dan sampai sekarang perintah itu kita laksanakan. Menunjukkan sakingkan pentingnya, sakingkan berharganya sholat harus dijemput. Maka jangan sakiti hati Rasul dengan ninggalin sholat. Anak-anak remaja, anak-anak muda, sesibuk apapun kalian, sholat jangan kau lupakan walaupun tak tepat waktu. Bahkan mohon maaf tinggal sholat kita diqadha, wajib. 4 mazhab mewajibkan qadha, wajib mengqadha sholat. Bahkan ibu mohon maaf bapak, dulu masa kuliah sibuk dengan kampus, lupa dengan sholat, wajib diqadha. Masa gadis banyak tinggal sholat, wajib diqadha. Menunjukkan betapa pentingnya ibadah sholat, kunci segala macam ibadah. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, ketika Rasul turun ke langit ke-6, suara langit kedengaran, ya Muhammad, apabila umatmu melaksanakan sholat 5 waktu, 5 sehari semalam 5 waktu, sama mereka mengerjakan 50 waktu sehari semalam. Ini pahalanya luar biasa. Ramadan dah dekat bu, Pak, Ramadan dah dekat. Anak-anak remaja, Ramadan dah dekat. Yuk rame-rame kita jemaah di masjid nih. Jangan cuma tarawihnya aja, subuhnya sunyi. Aku yakin kalau pertama Ramadan ini penuh full sampai ke teras, yakin aku 100%. Sampai BKM masjid pun bingung, kita buatlah tambahan di teras katanya. Kenapa? Membludak jemaah masjid, nggak ada lagi tempat. Itu 10 terakhir, 10 pertama Ramadan, 10 kedua Ramadan udah makin susut, lebar kali masjid kita nih ya, kata waktu pula. 10 terakhir udah imam sama makmum belakang berdua, Bilal sama dia aja. Wa yukil ma'bud, yukil ma'ujud, yukil ada. Imam pun nanya, kok gitu kau nggak semangat? Aku kuat, macam kita aja yang punya masjid ini. Yang paling parahnya waktu sholat subuh Ramadan, dia azan, dia qomat, dia imam, dia pula semuanya. Pas dia jadi imam sholat subuh, begitu rakaat pertama nggak ada orang, begitu rakaat kedua naik waladhdallin, kedengaran suara amin, merinding rasanya bu. Karena tahu dia nggak ada orang. Allahu Akbar, di belakang nyaon Allahu Akbar, namanya baru bangun tidur. Sami Allah liman hamidah, sami Allah. Cepat-cepat, waduh, assalamualaikum warahmatullahi. Tak sempat salam kedua, tengok ini langsung. Leman kau rupanya. Kenapa? Udah kebiasaan sholat sendiri, tiba datang orang, nggak nyangka itu orang. Kasihan loh. Tarawih ramaikan bu. Sini tarawih berapa rakaat? Hah? Enak kalian 11. Entah dari mana dalilnya nggak tahu aku. Tahu aku tarawih itu 3 rakaat, 20 tarawih, 3 rakaat witir. Ku cari-cari hadis tentang tarawih 11 rakaat, tak dapat gitu. Yang ada qiyamul lail, begitu ya. Aku tak salah cakap. Ada yang 23 diganti jadi 11. Alasannya mau omak kali capean. Bu, banyak-banyakkan ibadah di masjid. Rame-rame kita ke masjid, tarawih, sedekah, mengaji. Kalau bisa anak remaja, tadarusnya hatamkan tuh. Tadarusnya hatamkan, ngajinya hatamkan. Ramadan ngaji lebih mantap fadilahnya. Habis tarawih, tadarus. Habis tadarus kan banyak nggak pulang tuh ke rumah. Ada yang bangun-bangunkan orang sahur, ada yang main-main segala macam. Udah, ada yang waktu ngaji. Nggak pun di masjid, di rumah-rumah ngaji, silakan, nggak ada masalah. Ya, Ramadan dekat, kita ramekan masjid dengan memakmurkan masjid, karena kata Allah dalam Quran, perjalanan Isra Mi'raj diawali dari masjid ke masjid, minal masjid ilal masjid,
dari masjid ke masjid. Tidak dibuat Allah minal masjidil haram ila sama atau ila sidratil muntaha, tidak. Tapi dari masjid ke masjid menunjukkan betapa pentingnya masjid dalam kehidupan manusia. Manusia sama masjid ibarat ikan sama air. Ikan tak bisa jauh lama-lama sama air. Kalau jauh mati. Cuman penyakitnya manusia sekarang udah mati baru ke masjid. Datang biniknya bilang sampai BKM, Pak BKM, lakiku kemarin bawa wasiat nanti minta tolong mati aku nanti sembayangkan di masjid silaturahim. Kalau aku BKM ku pijak jenazah waktu itu. Kalau aku, makanya seumur-umur aku nggak pernah jadi BKM, takut aku pijak jenazah orang. Udah mati baru mikirkan ke masjid, Pak. Semasa hidup jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat pun nggak pernah ke masjid. Mohon maaf, udah sakit. Mohon maaf, sakit udah nggak bisa gerak baru pengen ke masjid. Enak lah kalian bisa terawih ke masjid. Oh wak cemana lah mau terawih, bangkit aja pun payah. Allahu Akbar. Kalau enak kaki wak ini bisa ke masjid, kata wak tuh pret. Masa sehat kemana? Yuk makmurkan masjid lah. Nggak dapat 5 waktu 4, nggak dapat 4 3. Kalau menurutku Bapak Ibu, sembahyang sholat tuh nggak usah banyak-banyak, cukup sekali aja udah. Ya, sholat tuh cukup sekali aja Bu. Subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, udah. Nggak usah sosok rajin lah. Subuhnya 4 rakaat, zuhurnya 6 rakaat, sok rajin. Cuman kita lengah, subuh pergi maraton. Zuhur pergi ke salon, asar main badminton, maghrib aksi main handphone, isya nonton sinetron, mati mampus kena smackdown. Entah apa yang dipikirkan. Hati-hati Bapak Ibu. Orang yang ninggalin sholat secara sengaja dan tidak ada niat untuk mengqadhonya sampai mati, sebelum malaikat mungkar nakir datang ke dalam kuburnya, ada 2 makhluk Allah yang datang ke alam kuburnya. Pertama, malaikat Zabaniyah yang akan menanya masalah nikmat. Yang kedua, ular sujarul akra. Ular sujarul akra, kukunya aja panjang perjalanan dari Medan sampai Jakarta. Kukunya aja. Ini masih kuku. Oh, udah hujan ya, hujan ya Bu, udah lah ya, udah. Hujan. Ular sujarul akra itu bilang, wahai manusia, ketika kau hidup di dunia kau tak pernah ibadah, maka aku dikirim Allah untuk menghukum orang yang tidak pernah sholat. Ular sujarul akra menghantamkan tangannya sampai ke badan-badan kita, remuk, patah, hancur, berkeping-keping sampai ke tanah ke-7 atau gendam. Udah sampai tanah 7 diangkat lagi, dihantam lagi, diangkat lagi, dihantam lagi. Itulah kerjaan sampai malaikat mungkar nakir datang naik Grab. Datang orang tuh nunggu TKP. Hati-hati loh. Makanya Allah perintahkan sholat ini sebelum diperintahkan dijemput dulu, menunjukkan betapa pentingnya perjalanan sholat itu. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya bagi orang yang beriman. Saya kira Bapak Ibu udah makin lama aku tengok udah makin bergeser-geser karena hujan. Sebenarnya bukanlah, jangan kecewa dengan apa yang terjadi. Acara ini sudah dahsyat, sudah besar, sudah bagus, sudah mantap. Begitu aku tunggu dulu baru nanti. Bentar lagi habis ini, bentar. Besok kalau basah jemur, payah kali. Siapa yang marah bilang sama aku marahi pula kau lagi. Kenapa kalau tangan situ? Bapak Ibu, bukanlah datangnya hujan untuk mengecewakan kita. Ini acara sudah bagus, sudah mantap. Semua manusia cuma bisa berencana. Al-insanu mudabbir wallahu muqaddir. Manusia cuma bisa berencana, tapi takdir hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cerita-cerita Isra Mi'raj kita malam hari ini saya padakan sampai di sini. Di sana sini terjadi kesalahan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah dari kekurangan ilmu saya sendiri. Saya mengundurkan diri dari hadapan kita bersama. Mudah-mudahan
semakin kuatlah kita ibadah sama Allah, semakin kuatlah pula ibadah kita sama Allah dalam hal salat, semakin patuh sama orang tua, semakin patuh sama suami, semakin cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling pokok adalah semakin kuat ikhwah Islamiyah di tengah-tengah kita di Gang Wakaf ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan. Kusangka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah Ibu, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Ngejek bilang boy, nah, nggak sor cakap, nah, badan yang kecil ini. Nah, kalau ada jarum yang patah, jangan dicampakkan ke tepi paret. Kalau ada kata-kataku yang salah, minta tolong pulang, jangan merepet-repet. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan di kantong celana. Kalau ada kata-kataku yang salah, minta tolong jangan sebarkan kemana-mana. Kalaulah ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah Ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, minta tolong Ibu jangan sampai tak mandi-mandi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah kedondong, cukup sekian dulu dong. Buah sirsa, si buah pepaya, buah kuini, si buah mangga. Sebiji buah-buahan pun tak nampak aku di meja. Ini untuk anak-anak remaja, ada pantun buat kalian. Kuntilanak indah bergaya, bikin status di dinding FB. Adik-adik cewek jangan lama-lama mandang saya, aku takut terbawa mimpi. Iya. Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum nafsi bitaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.